Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musawir Lusna dari pengantar keamanan informasi kelas F. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan strategi tiga yang telah saya kerjakan. Yang dimana strategi ini didapatkan dua soal. Yang pertama adalah segmen 1, studi UU PDP perlindungan data pribadi yang memiliki deskripsi tugas UU PDP disahkan pada 20 September 2022 menjadi tonggak penting perlindungan data pribadi di Indonesia. Tugas yang pertama adalah membaca dan meringkas tentang pasal utama dalam UU PDP yang berkaitan dengan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Nah, pasal yang pertama adalah pasal 20 yang dimana isinya adalah berkaitan dengan pemrosesan data pribadi wajib dilakukan secara terbatas dan spesifik secara hukum dan transparan. Pengumpulannya harus sesuai dengan tujuan pemrosesan yang dimana menekankan prinsip purpose limitation dan lawfulness. Yang kedua ada pasal nomor 22 yang berisi atau yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari subjek data pribadi. Kecuali ada dasar hukum lain seperti kontrak, kewajiban hukum, atau kepentingan publik atau vital. Nah, persetujuan harus bebas, spesifik, dan jelas. Selanjutnya pasal nomor 26, subjek data pribadi memiliki hak untuk mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya, serta hak untuk memperbarui, memperbaiki, atau melengkapi data pribadi tersebut. Pasal nomor 39, pengendali data pribadi wajib melakukan perlindungan keamanan data pribadi yang diproses melalui penyusunan dan penerapan prosedur keamanan, pencegahan akses yang tidak sah, dan pengamanan data pribadi dari risiko hilang, rusak, atau diakses secara legal. Yang terakhir atau pasal nomor 46, jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi seperti kebocoran atau breach, pengendali data pribadi wajib memberitahukan secara tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga pengawas atau regulator paling lambat 3 kali 24 jam setelah diketahui kegagalan tersebut. Selanjutnya, tugas 2 pada segmen 1 yaitu menjelaskan tentang peran data controller dan data processor sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adalah peran data controller. Nah, data controller atau pengendali data pribadi pasal 1 angka 6 merupakan pihak yang menentukan dasar, tujuan, dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi. Nah, peran utamanya adalah memastikan kepatuhan total terhadap UU PDP, termasuk mendapatkan persetujuan, menjaga keamanan, dan menangani hak subjek data. Selanjutnya adalah peran data processor sesuai undang-undang. Data processor atau prosesor data pribadi pasal 1 angka 7 merupakan pihak yang memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Nah, prosesor hanya bertindak berdasarkan perintah dari pengendali data. Nah, peran utamanya adalah melaksanakan pemrosesan data sesuai instruksi tertulis dari pengendali data dan menjaga keamanan sistem pemrosesan. Selanjutnya, tugas 3 berdasarkan 1 yaitu strategis mandiri sebagai pengelola sistem informasi akademik. Nah, sebagai pengelola sistem informasi akademik, berarti di sini posisi yang harus dipenuhi adalah pengendali data pribadi karena memiliki tugas untuk menentukan tujuan, misalnya pendaftaran, penilaian, atau penerbitan jasa, dan mengendalikan cara data mahasiswa, dosen, dan staf diproses. Nah, di sini berdasarkan hukum pemrosesan pasal 20 dan 22 itu ada wajib ada persetujuan. Jadi saat pendaftaran awal, mahasiswa harus memberikan persetujuan yang eksplisit. Seperti contohnya adalah centang kotak persetujuan untuk pemrosesan data pribadi, misalnya nama, NIM, nilai, dan lain-lain untuk tujuan akademik dan administrasi. Selanjutnya menerapkan prinsip purpose limitation, yaitu data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah diinformasikan. Misalnya data nilai tidak boleh untuk tiba-tiba dijual untuk marketing produk tanpa adanya persetujuan baru. Selanjutnya memenuhi hak subjek data pasal 26 yang dimana hak akses. Di sini saya harus menyediakan portal atau mekanisme resmi bagi mahasiswa untuk mengakses data pribadi mereka. Selanjutnya adalah hak koreksi. Mahasiswa harus dapat mengajukan permohonan perbaikan data pribadi, misalnya koreksi nama, alamat, atau tempat tanggal lahir melalui prosedur yang jelas dan terverifikasi. Selanjutnya aspek keamanan itu pasal nomor 39 yang dimana data sensitif seperti password dan data keuangan harus dienkripsi saat disimpan dan saat ditransfer. Selanjutnya kontrol akses hanya staf dengan otorisasi yang ketat
prinsip less privilege yang dapat mengakses data pribadi. Misalnya, dosen hanya bisa mengakses nilai mata kuliahnya, jadi tidak bisa mengakses data kesehatan materi mahasiswa. Selanjutnya, audit trail, yaitu sistem harus mencatat atau setiap akses atau perubahan data yang dilakukan oleh administrator atau pengguna internal. Selanjutnya adalah penanganan insiden, data breach, misalnya nomor 46. Prosedur insiden response wajib memiliki prosedur yang siap jika terjadi peretasan atau kebocoran data. Yang kedua, pemberitahuan wajib. Jika sistem informasi akademik diretas dan data mahasiswa bocor, wajib memberitahukan kepada mahasiswa terkait dan lembaga pengawas dalam waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak insiden diketahui. Nah, pemberitahuan harus mencakup data apa yang bocor dan bagaimana penanganan untuk masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu assignment 2, analisis keamanan dan etika kasus pengumpulan di IRIS oleh World ID. Deskripsi kasusnya adalah World ID, bagian dari proyek WorldCoin, melakukan pengumpulan data biometrik berupa pemindaian iris mata dengan imbalan mata uang kripto di beberapa kota di Indonesia. Nah, aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi, potensi pelanggaran etika, dan penyalahgunaan data sensitif. Nah, data biometrik termasuk kategori data sensitif yang memerlukan perlindungan lebih tinggi sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDB. Nah, kasus ini memunculkan banyak pertanyaan, apakah persetujuan pengguna benar-benar sukarela? Apakah masyarakat memenuhi implikasi jangka panjang dari memberikan data biometrik tersebut? Nah, untuk datanya akan dibahas per poin dari tugas pada segmen 2 ini. Yang pertama adalah ringkasan kasus, yaitu apa itu World ID atau WorldCoin. WorldCoin adalah proyek kripto global yang bertujuan membangun jaringan identitas dan keuangan terdesentralisasi terbesar di dunia. World ID adalah sistem identitas digital terdesentralisasi yang dihasilkan oleh proyek ini. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa seseorang adalah manusia yang unik atau proof of personhood. Nah, di dunia online tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi mereka. Nah, untuk mendapatkan World ID, seseorang harus menjalani pemindaian biometrik, retina atau iris mata menggunakan perangkat keras khusus yang disebut The Orb. Setelah pemindaian, hash unik dari data iris dihasilkan dan data iris asli raw data diklaim akan dihapus meskipun mekanisme penghapusannya ini sering menjadi sumber perdebatan. Nah, sebagai imbalan dari pemindaian iris dan verifikasi identitas, para peserta atau para partisipan seringkali diberikan imbalan berupa sejumlah mata uang kecil dalam bentuk kripto WorldCoin. Nah, kenapa aktivitas ini itu kontroversi? Apa sih yang mereka lakukan di Indonesia? Nah, WorldCoin melakukan kegiatan pengumpulan data iris di beberapa kota di Indonesia, yaitu mereka menawarkan imbalan kripto kepada para peserta atau partisipan. Nah, aktivitas ini menjadi kontroversial karena yang pertama, sifat data. Nah, data iris ini adalah data biometrik yang dimana merupakan termasuk ke kategori data yang sensitif di bawah pasal 4 UU PDP. Nah, data ini unik dan tidak dapat diubah jika bocor atau bersifat permanen. Nah, yang kedua ada persetujuan dan informed consent. Dapat kekhawatiran bahwa persetujuan yang diberikan oleh masyarakat tidak sebenarnya sukarela atau dipahami, karena iming-iming kripto dapat dianggap sebagai pemaksaan secara halus, terutama pada masyarakat dengan literasi digital atau finansial yang rendah, sehingga persetujuan menjadi tidak sah di mata hukum dan etika. Yang ketiga ada yurisdiksi, yang dimana WorldCoin adalah entitas global. Masalah muncul mengenai di mana data diproses, di mana regulasi yang berlaku, apakah UPDB diterapkan secara efektif, dan bagaimana penegakan hukum jika terjadi kebocoran data di luar negeri. Selanjutnya tugas 2 yaitu analisis keamanan informasi. Nah, resiko keamanan dari pengumpulan data iris yang pertama adalah resiko yang permanen atau irreversible. Jika nama pengguna atau sandi data biasa bocor, dapat dilakukan penanganan dengan cara menggantinya. Namun jika data iris bocor atau dicuri, maka kebocoran data biometrik ini berarti identitas digital terkompromi secara permanen atau mudahnya itu tidak bisa dirubah lagi jika sudah bocor karena data iris ini sifatnya tuh mutlak untuk setiap individu. Selanjutnya, risiko agregasi dan profiling. Data biometrik yang digabungkan
dengan data lain memungkinkan profiling yang sangat akurat dan invasif yang bisa digunakan untuk diskriminasi dan pengawasan massal. Yang selanjutnya adalah risiko kegagalan teknologi. Meskipun World ID mengklaim hanya menyimpan hash, bukan data iris mentah, algoritma hashing biometrik bisa saja di reverse engineer atau mengalami kegagalan. Jika data mentah berhasil diperoleh peretas, maka seluruh identitas dari partisipan akan berisiko tersebarluaskan. Selanjutnya adalah risiko centralized database, yaitu meskipun proyek ini berbasis desentralisasi, TOR pada dasarnya mengumpulkan data dari jutaan orang yang berpotensi menciptakan target yang sangat berharga, high value target bagi peretas. Selanjutnya adalah potensi penyalahgunaan data iris, yaitu yang pertama adalah pemalsuan identitas digital tingkat lanjut atau advanced spoofing. Data iris yang dicuri tadi kan tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah. Nah, oleh karena itu, data yang ini misal dicuri dapat digunakan untuk membuat deepfake biometrik atau untuk melewati sistem autentikasi biometrik lain yang mungkin dikembangkan di masa depan jika sistem tersebut menggunakan iris sebagai verifikator. Nah, selanjutnya atau yang kedua, pengawasan massal, mass surveillance. Jika data iris yaitu katakan pemerintah yang tidak etis atau entitas dengan kekuatan pengawasan, data tersebut dapat digunakan untuk melacak individu di tempat umum yang menggunakan pemindahan iris, misalnya bandara atau checkpoint lainnya. Yang ketiga, diskriminasi asuransi atau pekerjaan. Meskipun data biometrik diklaim untuk verifikasi identitas, secara tidak langsung dapat mengungkapkan informasi kesehatan. Data ini berpotensi untuk digunakan oleh perusahaan asuransi atau pemberi kerja untuk mendiskriminasi seseorang, meskipun ini melanggar banyak sekali undang-undang. Selanjutnya, apakah sistem seperti World ID sebaiknya diizinkan di Indonesia? Nah, dari sudut pandang keamanan, etika, dan kepatuhan UPDP, sistem seperti World ID seharusnya tidak diizinkan beroperasi tanpa pengawasan tetap atau bahkan dilarang sementara. Yang pertama, dari sudut pandang keamanan data sensitif, risiko kebetulan biometrik tidak dapat diubah atau irreversible. Jadi, Indonesia harus memprioritaskan keamanan data dari warganya di atas keuntungan jangka pendek. Nah, deskripsi ini tuh melanggar pasal 39 tentang kewajiban keamanan dan pasal 46 pemberitahuan kegagalan karena kerugian dari data breach bersifat permanen. Selanjutnya, sudut pandang dari etika dan persetujuan. Insentif finansial membuat persetujuan yang belum jelas kepastiannya untuk kesukarelaan dari partisipan. Karena ada iming-iming kripto untuk pada proses persetujuan ini. Jadi untuk para masyarakat yang mana mereka tuh memiliki kebutuhan finansial yang mendesak, bisa saja mereka secara terpaksa untuk melakukan persetujuan ini. Nah, ini itu melanggar prinsip etika dasar dan pasal 22, yaitu persetujuan bebas dan jelas. Selanjutnya itu dari sudut pandang yurisdiksi dan kedaulatan data. Perusahaan asing memproses data sensitif WNI tanpa kejelasan kepatuhan hukum domestik dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Nah, apabila ini benar-benar terbukti, maka ini akan melanggar pasal nomor 56, yaitu transfer data ke luar negeri yang mewajibkan pengendali data memastikan perlindungan yang setara atau lebih tinggi dari UU PDB. Selanjutnya adalah analisis etika dan hukum. Yang pertama, apakah persetujuan pengguna dianggap sah jika didorong oleh imbalan uang atau kripto? Nah, persetujuan pengguna yang didorong oleh imbalan atau uang atau kripto dianggap sangat meragukan keabsahannya dari sudut pandang etika dan hukum perlindungan data. Yang pertama dari prinsip etika, persetujuan yang sah harus bersifat bebas, itu ketika insentif finansial ditawarkan, terutama kepada kelompok berpenghasilan rendah, insentif tersebut dapat menjadi faktor yang memaksa atau korsif, membuat individu tidak benar-benar bebas menolak karena adanya kebutuhan finansial. Nah, persetujuan ini sering disebut sebagai persetujuan yang direkayasa atau engineered consent. Selanjutnya itu implikasi dari hukum UU PDP. Nah, UU PDP menggariskan bahwa persetujuan yang harus dilakukan secara jelas. Pasal 17 dan pasal 22, persetujuan yang tidak bebas karena adanya iming-iming yang dapat membatalkan dasar pemrosesan data, menjadikan seluruh pemrosesan data iris tersebut menjadi pemrosesan yang tidak sah di mata hukum. Selanjutnya adalah tinjauan hukum dari pasal-pasal UU PDP. Yang pertama pasal 22 F 1 itu dasar pemrosesan atau persetujuan. Pasal ini menyatakan bahwa pemrosesan harus didasarkan pada persetujuan.
sebagaimana diuraikan pada alasan-alasan tadi, jika persetujuan didorong imbalan kripto, maka dilakukan unsur bebas dan sadar. Jika penggalian data tidak dapat membuktikan bahwa persetujuan diberikan tanpa tekanan, maka dasar pemrosesan data menjadi tidak sah. Selanjutnya adalah pasal 56, kewajiban pengendali data untuk transfer data ke luar negeri. Nah, World ID adalah proyek global yang kemungkinan besar mentransfer data iris yang dikumpulkan di Indonesia ke luar negeri untuk diproses. Nah, pasal 56 ini mewajibkan bahwa pengendali data atau si WorldCoin ini untuk memastikan bahwa negara penerima data memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP. Nah, selain itu, transfer data harus mendapatkan persetujuan dari subjek data atau para partisipan yang diambil data irisnya tadi. Nah, jika WorldCoin tidak memenuhi kriteria ini, misalnya tidak ada persetujuan jelas atau tidak ada persetujuan spesifik untuk transfer atau tidak dapat untuk memastikan bahwa negara penerima data memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP, maka praktik ini secara langsung melanggar pasal nomor 56 dari UU PDP. Selanjutnya, apakah praktik World ID termasuk pelanggaran prinsip transparansi dan keadilan? Yang pertama, kita bahas dari transparansi terlebih dahulu. Transparansi ini memiliki prinsip yang dimana yaitu mewajibkan pengendali data untuk menjelaskan secara mudah dipahami dan terbuka mengenai tujuan, mekanisme, risiko, dan jangka waktu pemrosesan data. Nah, dalam kasus World ID ini, seringkali subjek data tidak sepenuhnya memahami risiko keamanan jangka panjang dari pemberian data biometrik yang tidak dapat diubah. Bagaimana hash biometrik mereka akan digunakan dalam ekosistem blockchain global, dan apa yang terjadi pada data iris mentah setelah di-hashing. Nah, ini juga didukung bahwa adanya peran dari ditawarkannya kripto tadi untuk tiap para partisipan yang mau berpartisipasi. Nah, ini membuat transparansi ini menjadi susah diimplementasikan. Nah, hal ini menyebabkan besar kemungkinan bahwa proses ini menyalahgunai prinsip dari transparansi. Yang kedua adalah keadilan. Prinsip keadilan berkaitan dengan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh pengendali data dan risiko yang ditanggung oleh subjek data. Nah, menukar data biometrik permanen dan sensitif dengan imbalan kripto yang kecil dan nilainya itu fluktuatif atau bisa gampang berubah, itu dianggap tidak adil dan eksploitatif karena risiko kerugian permanen jauh lebih besar nilainya daripada manfaat finansial yang diterima karena kerusakan dari data di sini sifatnya permanen. Selanjutnya itu 3.4, opini dan rekomendasi. Yang pertama adalah apakah Indonesia harus melarang praktik pengumpulan data biometrik oleh entitas asing? Nah, menurut opini saya, operasi ini itu nggak langsung dilarang secara total, tapi harus diterapkan larangan atau aturan yang ketat dan persyaratan kepatuhan sebelum operasi dimulai atau diperbolehkan. Nah, alasannya adalah biometrik ini bisa punya manfaat sebagai verifikasi identitas, inklusi digital, tapi memiliki risiko yang permanen, yaitu tidak bisa mengganti biometrik seperti kata sandi. Jadi untuk sementara operasional asing ditangguhkan sampai mereka dapat memenuhi syarat-syarat kepatuhan yang sudah diajukan tadi, misalnya lokasi penyimpanan data di Indonesia, audit independen, bukti enkripsi dan pemusnahan data, perjanjian transfer data yang aman, atau dilarang bila tidak memenuhi standar. Selanjutnya masuk ke rekomendasi, yaitu rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, pemerintah wajib menegakkan UU PDP, yaitu memastikan persyaratan bukti persetujuan yang jelas, audit kepatuhan, kewajiban penyimpanan atau lokalisasi data jika perlu, dan mekanisme penegakan cepat, yaitu sanksi administratif atau pidana jika mereka melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah menerapkan temporary suspension dan sandboxing, itu menunda operasi sampai audit independen atau PDPA compliance check selesai. Yang selanjutnya membuat sandbox pengujian di lingkungan terbatas sebelum izin disebarluaskan. Selanjutnya yang terakhir adalah mengedukasi publik, melakukan kampanye agar para warga itu paham dan paham akan risiko dari pilihannya itu seperti apa dan paham tentang hak menurut UU PDP. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk perusahaan asing. Itu yang pertama adalah menunjukkan bukti kepatuhan yang berupa dokumentasi pemrosesan, data protection impact assessment, bukti enkripsi, kebijakan pemusnahan atau anonimisasi,
dan audit pihak ketiga. Yang kedua adalah menghindari memberi imbalan yang bersifat koersi atau melakukan pemangkasan secara halus. Yang selanjutnya menjelaskan risiko dan opsi penarikan dan menyediakan alternatif verifikasi non-biometrik jika memungkinkan. Selanjutnya adalah menerapkan prinsip privacy by design dan data minimization. Itu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan dan tidak melakukan penyebaran atau data-data yang lain yang sebenarnya itu tidak perlu. Dan yang terakhir adalah rekomendasi untuk masyarakat. Jangan menerima pemilihan biometrik karena imbalan tanpa membaca syarat-syarat secara penuh. Itu jangan jangan memikirkan tentang jangka pendek saja, tapi juga memikirkan tentang jangka panjang. Itu memanfaatkan hak-hak yang ada pada UU PDP yaitu akses dari kembali dan hapus. Yang kedua adalah memperjuangkan hak transparansi. Itu bila terjadi praktik yang mencurigakan, langsung laporkan ke Kominfo atau instansi yang terkait supaya tidak terlalu jauh lah, misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah meningkatkan literasi data pribadi, yaitu memahami risiko permanen dari biometrik sehingga bisa lebih waspada dan tahu kebenaran dari risiko-risiko yang ada dari penggunaan data biometrik ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.